Udah bang. Udah Berapa? seri. Alhamdulillah jualan hari ini bagus. Bersyukur terus kepada Tuhan. Udah berapa lama tinggal di sini? Kalau di daerah Jasinga, buat daerah Jasinga baru sebulan. Sebulan ya. Kalau Alan? Kalau saya mah di daerah sini alhamdulillah sudah 4 bulanan. 4 bulan ya, 4 bulan. Jalan 4 bulanan lah. Selama 4 bulan ini apa ya? Kesannya apa kira-kira tuh? Apa merasa senang, apa merasa bete, boring, apa pengen cepet pindah, bagaimana kira-kira? Perasaannya gimana? Kalau Rasanya. perasaan sih apa? Enak sih di daerah sini apa? Enak. Main-main sama warga-warga sini enak. Enak ya. Ya. Jadi intinya warga Kampung Putih itu bagus ya gitu ya. Iya, bagus itu ramah. Ramah. Saling apa? Kalau ketemu di jalan saling nyapa gitu. Betul. Nah, itu dia ya. Itu gue sih bukan nge-up kampung gue, tapi ya mereka sendiri yang bilang. Bukan Ya. bukan diedit dulu Ah, ini. iya. Emang apa jujur dari hati gitu. Nah, gitu ya. Alhamdulillah nih. Kalau Ali gimana? Setelah sebulan ya ini. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Yang dirasakan saya di sini setelah pengalaman bertahun-tahun Iya. ya sejak kayak gini. Satu kampung aman, damai, tentram. Gimana ya? Wah, Enak lah biasa. suasananya. Enak ya. Gitu. Siap-siap. Luar biasa, positif banget ya. Tanggapannya terhadap Kampung Putih ini. Dan ini nggak diedit ya, nggak disetting ya? Nggak disetting. Nggak disetting dulu kampung ini bagus dan banyak. Gitu. Ini kalau dari cuaca gimana kalau dari cuaca nih? Madura sama Jasinga dari udara itu dingin mana atau panas mana? Lebih dingin di Jasinga sih. Oh, lebih dingin Jasinga. Kalau di Madura tuh banyak pegunungan. Alhamdulillah masih banyak. Oh, masih banyak pegunungan. Jadi suka dukanya apa sih dua warung itu? Dari dukanya dulu deh. Dari dukanya sih gimana ya? Banyak yang utang. Banyak yang pasti ada. Banyak yang pasti ada. Ini juga nih ya, hutang ya, lagi-lagi hutang ya ini. Jadi untuk para viewers yang nonton mungkin nanti di channelnya Mr. Wing, bahwa usaha itu salah satu penyebab keruntuhan usaha adalah yang ngutang. Bergaul itu memakai metode seperti apa gitu? Saya ngikutin metode Arya di pinggiran saya semua. Oh gitu, jadi ikut dia Ikut ya? dia. Ikut dia. Dia nyemplung, lu nyemplung gitu. Cara kita Iya. berbaurnya dengan warga, Hmm. masyarakat. Ya, betul. Jadi kita ikutin aja alurnya. Ikutin aja alurnya ya, benar-benar. Nah, ini kemarin banyak yang nanyain. Ini sistemnya gimana sih Madura ini gitu? Apakah ada bosnya, apakah ada paguyuban, apakah gimana? Kalau Dari paguyuban dulu ya, apakah ada paguyuban? Paguyuban sih Paguyuban tahu kan? tahu. Kok sekolomon orang gitu ya, kayak grup kayak gitu. Iya, kayak grup Ada komunitas gitu. Ah. Ada sih kalau komunitas gitu, tapi setiap kabupaten beda komunitas. Oh gitu, setiap kabupaten beda komunitas. Iya. Paguyuban di dalam kemaduraan itu kayak gimana sih? Misalkan dia ada iuran atau ada kopdar atau ada kayak gitu nggak sih? kalau itu sih paling ada iuran lah. Oh, ada. Itu buat apa? Itu buat modal kita Buka warung ya. Apa? Enggak sih, maksudnya Saling ngasih modal gitu. Oh gitu. Yang Ini terutama apa? Saling membantu gitu. luar biasa. Kompak-kompakannya gitu, Pak. Luar biasa, sangat kompak sekali ya. alhamdulillah. Paguyuban ini unik sekali ya gitu ya. Kalau gue sih selama ini berkomunitas belum begitu maksudnya, belum begitu. Artinya tetap kita ada iuran, kita ada uang kas gitu, tapi belum ada peruntukan ke situ gitu ya. Seperti tadi ada paguyuban dan ada uang kas atau iuran itu gunanya untuk membantu warung-warung ya yang memang membutuhkan. Nah, gitu. Luar biasa sekali. Tapi gini juga, gue sih ngedengar gitu ya. Ada juga, bahkan ada Madura yang berantem sampai bacok-bacokan, itu benar nggak tuh? Kalau itu sih benar. Oh benar. Kenapa bisa kayak gitu? Yang pertama itu lokasi, titik lokasi kita
tempat usaha kita jarak yang ya mungkin lumayan dekat lah. Oh gitu, dari jarak Dari ternyata, jarak. Kira-kira seberapa meter kira-kira tuh? Ini 5 tiang listrik. Gitu. Ini unik juga ya, ternyata ada batasan-batasan tersendiri dalam mengelola atau membangun sebuah usaha dalam bentuk sembako atau warung kayak gitu. Jadi jaraknya ini dari tiang ya, 5 tiang itu baru bisa dia ya gitu ya. Jadi ada banyak orang-orang yang memang kayak preman gitu ya. Preman. Banyak ya kayak gitu ya. Cara nanggepinnya gimana kalau hal ini? Kalau saya pribadi sih ya kita main pelan aja. Oh, main pelan, main cantik ya. Tapi pernah nggak bersentuhan atau bertengkar kayak gitu, main fisik gitu, baku hantam gitu? Alhamdulillah pernah. Oh pernah ya. Cuman ya kata tadi karena kita bisa berbaur dengan warga, jadi warga setempat bisa nolongin. Oh gitu, bisa nolongin ya. Nah, Kalau Alan sendiri gimana Lan? Kalau Pernah juga? pengalaman saya sih kadang dari pembeli nggak sopan gitu. Oh gitu, Iya. kadang ada pembeli nggak sopan. Ada pembeli yang nggak sopan gitu di daerah sana lah gitu. Iya. Itu Cara ngadapinnya harus dipelanin juga gitu biar nggak membeli kasar, kita harus merendah gitu. merendah. Jadi nggak samanya ya. Iya, Nggak samanya kalau ya. pembeli ngegas, kita ngegas, ntar nggak jadi beli dong. Gitu Nggak benar. jadi rusaknya ke usaha kita. Ini luar biasa sekali di manajemennya ya, bagus ya. Artinya kekerasan nggak dibalas dengan kekerasan, Iya, gitu ya. Iya. Betul. Dulu gue sempat ngedengar bahwa pendatang itu biasanya dia tuh cari jodoh bukan di sini tapi sama orang sekampung lah gitu ya. Nah, jadi harus nikah sama orang sekampung. Gimana pendapat tentang orang Madura seperti itu? kalau saya pribadi sih nggak ada itu sebenarnya. Oh, nggak ada kata-kata gitu. Jadi lu bisa kawin sama orang sini juga gitu ya. Sama orang Bogor boleh, Kalimantan boleh, Oh iya, Sumatera luar boleh. biasa benar. Gitu Alan juga gitu ya? Iya sama. Iya. Tapi kemarin ada yang bilang ke gua, Alan katanya suka sama si Cia. Halo Moci. Moci. Jalan Bogor Moci ya. Itu hoak bang. Jangan. Itu hoax ya itu ya. Hoax. Namanya banyak juga yang kemarinnya ke gua itu warung sistemnya kayak gimana sih katanya gitu. Ada yang nanya ke gua gitu. Induk warung aja, induk warung itu. Sistemnya kayak gimana tuh? Kalian ada bos ya? Ada. Oh, ada bos. Siapa nama bosnya? Hasbi. Hasbi namanya ya. Nah, Hasbi. Kalau nggak salah Hasbi itu Kakak iparnya kakak dia. ipar ya, kakak ipar. Jadi dia itu mempunyai bos dan bosnya itu adalah kakak iparnya. Tuh, namanya Hasbi ya. Halo Bang Hasbi yang ada di Madura ya sekarang ya. Salam dari saya dari Wingit dari Jasinga Bogor. Kalau 10 juta 60-40 gitu. 60-40. 60 untuk siapa? 60 untuk kita bagi dua. Oh, 40 gitu. buat bos gitu. Oh, buat bos. Keuntungan bersih apa kotor tuh yang tadi bilang tuh? Yang 8 juta itu. Sama modal, masih sama modal. Oh, iya, sama modal gitu. Ya. Ya, zaman seperti ini ya gitu. Justru kita kalau misalkan kita tidak bertahan atau tidak bersyukur, kita nggak bersyukur terhadap situasi saat ini tuh. Kalau menurut gue itu orang yang sangat nggak banget deh gitu. Pokoknya bersyukur tetap gitu kan. Apalagi ya mudah-mudahan kita doakan nih ya, semoga dia tetap bertahan, omsetnya semakin naik gitu ya. Amin. Gitu ya. Selain sembako juga di sini juga jual bensin juga. Iya. Kalau boleh tahu modal awal itu berapa sih kalian? Ini modal awal buka itu berapa sih? Termasuk sama kos kontrakan misalkan. Ya kotornya Kisaran 70 sampai 80 Dari nol. juta dari nol ya, dari nol. Tidak ada etalase. Iya, belum ada. Belum ada semuanya. Bom gitu apa? Oh gitu. Kulkas belum. Jadi
sekitar 70 sampai 80 ya. Termasuk biaya hidup selama sebulan apa gimana? Kalau biaya kita sih kan kita ngelolahnya di warung. Oh, pengolahannya di Jadi situ. Kita makannya ambil persenan lah dari Seolah-olah makan sama rokok kebutuhan kita sehari-hari Iya. ditanggung sama warung. Warung, ditanggung sama warung ya. Nah, jadi kita gaji per bulan nerima bersihnya gitu. Bersihnya. Wah, enak banget itu. Ternyata kirain gua tadi dengan gaji yang 1 sampai 2 sampai 1,5 itu kotor kayak itu udah bersih tuh. Makan tinggal makan, rokok tinggal rokok ya. Itu dibatasi nggak? Kalau menurut saya pribadi sih kan beda orang beda pikiran ya. Ya. Nah, kalau saya sih enggak. Tidak dibatasi, nggak dibatasi. Karena warung kita uang kita muter terus otomatis ada hasilnya dong. Hasil untungnya. Jadi buat apa kita kasih batas? Oh gitu. Terkecuali kita curang. Kalau curang kita nggak tahu lagi. Curang apa kalau gitu? Curang Ya istilahnya gimana ya, ngambil duit misalnya saya kayak gitu. saya gitu nggak kasih tahu ke sialan. Oh gitu. Baru tuh guncang perjalanannya ya. warung tuh guncang. Oh dari situ ya. Nah, agak mulai kurang seimbang gitu. Oh, Nggak gitu. seimbang, nggak sejalan. Sejalan. Nggak sejalan. Jadi kalau mau beli apa-apa enak ngobrol dulu Gitu. Oh Diskusi iya dulu. iya. Hal atau salah satu cara yang mereka jalankan untuk memperkuat warung ini adalah dengan keterbukaan ya. Keterbukaan. Karena jujur itu Jujur. lebih baik. Wih, luar biasa. Jujur itu lebih baik nih. Sejauh ini Bos Hasbi bagaimana pendapatnya tentang usaha yang dijalankan sama kalian ini? Alhamdulillah dia welcome aja ya. Oh, dia welcome Nah, aja. maksudnya Mungkin ada, wah, ini di sini penghasilannya gini. Kayaknya kalian harus 50-50 kalau gitu. gitu ya. Nggak ada komentar, nggak ada nggak ada masukan. nggak ada komentar, nggak ada pembanggaan lah gitu dari bos. Oh, 50-50. gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, untuk bos nih ya, gue mesti ngasih apa ya? Saran aja sih, saran gitu ya. Jadi Putih ini adalah kampung yang paling besar, kampung terbesar, salah satu ya di Jasinga. Adalah salah satu kampung terbesar di Jasinga gitu. Jadi potensi memajukan usaha di kampung ini itu potensinya bagus. Gitu. Apalagi ini 24 jam. Gitu. Jadi untuk si Bos Wahdi ya Bos Hasbi, tolong dipertahankan dulu aja ya sambil berdoa ya, kita sama-sama berdoa ya, mau lancar dan sebagainya. Jadi dipertahanin dulu aja bos gitu ya bos ya. Nanti disuruh nonton bosnya ya. Ya bos, nonton ya channel ini bos ya. Jangan lupa di subscribe. Yang gue tahu tentang Madura adalah ketika ada kata Madura itu muncullah kata sate. Nah, ya. Jadi muncul kata sate. Nah, yang kedua adalah Madura itu terkenal dengan cerulit ya. Cerulit ya. Nah, untuk sate itu coba tolong dibongkar coba. Kalau dari sini terkenal sate Madura. Nah, itu. Kalau sate itu rata-rata itu Bangkalan. Sate itu dari Bangkalan. Bangkalan itu apa? Kecamatan, Kabupaten. Oh, kabupaten. Jadi Madura itu pulau. Oh, pulau ya. Jadi ya kalau yang nggak tahu Madura, gue juga sama sih nggak tahu sih. Cuma saya lewat ini ya, lewat ini kalau dari sini nih. Nah, kalau dari sini itu lewatin Surabaya. Lewat Surabaya. Oh, lewat Surabaya. Jadi lewat Surabaya terus nyebrang ke Suramadu ya. Jembatan Suramadu itu berapa jam untuk menempuh ke sana atau berapa menit atau Setengah jaman, nggak nyampe. berapa? Kurang lebih 20 lah, minimal 20 menit. Panjang juga ya. panjang. lumayan. Cigudeg tahu kan? Ah, Tahu Cigudeg ada Jasinga? Iya. Segitu. Iya. Panjangnya. Kurang lebih segitu. Jasinga nggak tahu kan tunggu. Iya, tahu. Gila, itu jembatan ya. Enggak, kirain gua tuh jembatan tuh hanya
Ini panjang juga ya. Panjang. Nah, kembali lagi ke sate ya. Sate itu apakah betul itu ciri khas Madura? Kalau Bogor kan Talas Bogor, betul itu Talas Bogor. Ya itu bukan satenya yang dari Madura. Apa? Dari jenis bumbunya gitu, dari Bangkalan. Bumbu racikannya dari Bangkalan itu yang apa? Khasnya. Bukan satenya. Bukan satenya ternyata. Ya, ternyata ada kata Madura, ada juga kata sate. Maksudnya itu berdekatan ya. Ciri khas dari Madura adalah sate. Ternyata bukan satenya, tapi bumbunya ya. Bumbunya dari Bangkalan. Tapi di sana banyak yang jual sate juga. Alhamdulillah banyak. Ada juga. Terkait dengan barang atau benda yang cukup populer, cukup melekat di orang Madura gitu ya, yaitu adalah cerulit atau CR nih ya, CR.